Ini kan keras. Ini kain keras. Ini namanya kain keras. Ada yang merek kapal, ada yang merek duren. Nah, ini ada 4 Ini ya. sama ini beda berarti. Ya beda. Oh, Ini kain keras. di sini. Ini kain keras lem, ini kain bislin. Nah, ini namanya. Nah, ini kasih 4 ini. Ini yang ada yang agak lentur. Ini yang kaku. Ini namanya busa lem. Ini pakai lem semua karena pakai lem untuk kerapian bekerja, untuk umur muda bekerja. Nah, keduanya untuk perapian. Nah, ini ya. Ini lem semua ini. Kalau nggak pakai lem saya nggak bisa kerja. Bedanya. Nah, ini lanjut sama ini ya. Ini kan udah tak gosok nih. Nah, ini tinggal namanya untuk merapikan gosokan. Ini kan lebih bagus di garis dulu pakai. Tapi ini kan udah pro ya. menang udah apa ada namanya? Operasional ini udah. Apa Mbak Wisi lupa? Profesional. Itu kan orang-orang yang bekerja di kantoran. Kalau saya di jahit ya operasional. Begitulah kira-kira. Nah, ini kan rapih nih. Kalau nggak pakai ini digosok ya nggak rapi. Ini awet. Kalau nggak dikeletek aja nyampe 5-10 tahun nggak mungkin Tapi lepas. ini nggak di ini lagi Pak, nggak dijahit lagi, udah gini doang. Ya enggak, ya bisa dijahit bisa enggak. Ini untuk merapikan perekat gosokan. Seperti itulah kira-kira. Nah, Kok bisa terinspirasi menjadi tukang jahit? Dulunya ikut orang atau piye? gini, awal ceritanya itu dipaksa teman-teman ya. Di rumah kan ada mesin jahit punya orang tua. Nah, itu zaman dulu tuh kan jahit itu kan jauh ya. Awalnya tuh nempel terus dipaksa ganti selating, dipaksa suruh bikin celana. Sama teman-teman bujang dulu. Akhirnya terinspirasi jahit. Terus coba-cobalah. Nah, waktu itu namanya Jakarta kan orang pulang dari Jakarta tuh hebat dulu. Apalagi namanya nyebut jembatan 5. Enggak jembatan 5 enggak. Pulang dari Jakarta itu yang ditanya lihat Monas enggak. Nah, dulu seperti itu, kebanggaan. Nah, kita tahun 90-an lah dulu. Masih bujang segini lah. Gini apa ya? Ya segini lah kira-kira Mbak Wiji sekelekmu gitu. Terus membukalah atau langsung gimana? Ya, waktu itu hanya sebatas apa ya, coba-coba lah. Enggak terinspirasi mau jadi tukang jahit itu enggak. Saya kepinginnya jadi konglomerat dulu. Cuman enggak kecapean. Nasibnya macam-macam. Tuhan itu enggak mengizinkan saya jadi konglomerat. Harus jadi tukang jahit. Konglomerat kalau nggak cukup ya pusing ya Mbak Wiji. Berarti tahun tepatnya nggak tahu ya. Ini tahun Ya, sekitar 90-an lah. 90-an. Masih bujang itu. Kayaknya dulu dengan modal berapa? Tahun segitu. Enggak pakai modal sih ya. Pakai modal kan beli kain pakai modal. Ya dulu kan belum kepikir kamu pesen enggak. Jadi anak pada orang-orang yang jahit itu pada ini loh, apa? Bawa bahan sendiri. Terus misalkan temen ini bayar enggak? Lu enggak usah lah. Saya belum jadi tukang jahit itu enggak mau pikirnya dulu. Kenal Pak Trisno Waluyo sehingga menjadi tukang jahit yang terkenal di Ambarawa itu tahun berapa? saya kenal 91. Saya menikah ke Jakarta 92. Ke Jakartanya jangan dihitung. 92 terus kita nikah 92 awal. Sampai alhamdulillah sampai sekarang sampai Terus alhamdulillah ada kebanggaan yang tersendiri, anak wedok yang ragil itu sekarang diterima di Kementerian Kesehatan Yogyakarta. Udah 3 bulan ini kuliah spesialis gigi. Ya luar biasa. Karena salah satunya yang membantu ya Gentiaras. Pengalaman Gentiaras menjadi anggota Gentiaras ya sangat membantu. Sangat membantu sekali. Jadi kalau kita ibaratnya ada kebutuhan mendadak, mau kemana? Tinggal hubungi. Ibaratnya. Kalau sama saudara saya nggak mau karena saya takut dengan ininya.
kamu tuh kalau nggak ada saya, nah kalau ganti aras kan Enggak. belum selesai aja dipanggil di kantor, suruh ngutang lagi. Saya kemarin nih orang jahit ke sini dengan harga 350.000. Nah, lepis ini, bahan lepis ini. Itu Nih, bikin ya. maksudnya. Dia kesini kan pakai celana lepis, misalnya kayak gitu kan kepanjangan tuh, Iya. suruh motong pakai celana yang saya bikin. Nah begitu udah dipakai, dia alasannya mau ke pondok, mau lihat anak dulu. Ternyata dibawa tidak kembali. Nah ternyata sampai hari ini belum kembali, apa belum punya duit, emang sengaja dia nipu. Kalau saya bilang nipu, dia masih ninggalin celana. Kayak apa sih? Ini loh cara jahit seperti inilah kira-kira. Ini penjahit kampung loh, bukan penjahit kota. Ini kalau nggak dilem pakai leman kan nggak rapi. Kalau penjahit operasional ya itu yang diutamakan kan siapapun mesti kerapian. Nggak asal jahit, kecuali konveksi ya. Seperti ini kira-kira. Beda nih, tukang jahit ini orang oleh kemedep. Hidup menjadi cerdas, gunakan harta jadi berharga bagi kehidupan bersama, membangun